Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fihrianti dari Prodi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan, jurusan Teknik Elektro, semester 6, tahun ajaran 2019-2020 akan mempresentasikan proyek mesin learning saya yang berjudul Klasifikasi Tingkat Kematangan Buah Pisang Berdasarkan Warna Kulitnya. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen mata kuliah Mesin Learning, yaitu Bapak Dr. Engineering Sarwo Pranoto STMN PhD, Ibu Dharma Aryani STMT PhD, dan Bapak Asriadi STMN. Pada proyek klasifikasi tingkat kematangan buah pisang berdasarkan warna kulitnya, saya akan mempresentasikan pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Setiap buah memiliki ciri untuk dapat ditentukan jenis dan kematangannya. Misalkan saja warna kulitnya. Seperti pada buah pisang. Pada buah pisang, digunakan ciri tersebut untuk melakukan klasifikasi. Saat ini, klasifikasi jenis dan kematangan pisang masih dilakukan petani secara manual. Salah satu permasalahan pasca panen pada buah pisang yang diproduksi secara skala besar atau industri adalah dalam hal penyortiran buah pisang. Selama ini, buah pisang diidentifikasi tingkat kematangannya berdasarkan analisis warna kuliah buah secara visual mata manusia. Proses identifikasi seperti ini memiliki beberapa kelemahan. Oleh karena itu, dibutuhkan alat bantu yang dapat mengidentifikasi tingkat kematangan buah pisang secara tepat, salah satunya dengan membuat sistem berbasis komputer. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka terdapat dua bagian. Yang pertama, Convolutional Neural Network atau CNN, dan yang kedua, Tkinter. Yang pertama yaitu Convolutional Neural Network. Convolutional Neural Network adalah pengembangan dari Multi-Layer Perceptron atau MLP yang didesain untuk mengolah data dua dimensi. CNN termasuk dalam jenis Deep Neural Network karena dalamnya tingkat jaringan dan banyak diimplementasikan dalam data citra. Ada dua metode CNN yang digunakan. Yang pertama, klasifikasi menggunakan feed forward, dan yang kedua, tahap pembelajaran menggunakan back propagation. Oke, selanjutnya Tkinter. Tkinter merupakan pustaka grafis yang dapat memberikan kemudahan dalam pembuatan program berbasis grafis. Setiap Graphics User Interface Toolkit menyediakan widget, yaitu objek user interface seperti button, scroll bar, list box, check button, radio button, label text, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu input gambar. Pada penginputan gambar, digunakan dataset yang terbagi dalam 3 jenis klasifikasi berdasarkan tingkat kematangan buah pisang, yaitu mentah atau unripe, masak atau ripe, dan masak sekali atau overripe. Yang kedua yaitu tahap pre-processing. Pada tahap ini,
gambar pada dataset dilakukan proses pengubahan ukuran, rotasi, zoom, dan yang lainnya. Hasil dari proses ini akan dilakukan proses identifikasi buah pada gambar. Gambar pada dataset akan diubah ukurannya menjadi 150 kali 150 piksel agar dapat diidentifikasi bersamaan dengan gambar lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu identifikasi buah. Pada proses ini dilakukan proses identifikasi buah pada gambar menggunakan model yang terdiri dari proses konvolusi, flattening, dan menambahkan hidden layer untuk mengurangi persentase terjadinya overfitting pada gambar. Identifikasi dilakukan dengan cara melakukan tag pada gambar citra. Tag ini dilakukan dengan mengelompokkan 3 jenis gambar pisang berdasarkan tingkat kematangannya, yaitu pada folder yang berbeda. Yang pertama yaitu ripe atau masak, overripe atau masak sekali, dan unripe mentah. Folder-folder inilah yang nantinya akan menjadi kelas klasifikasi pada tahap selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu proses klasifikasi. Dari hasil identifikasi buah pada proses sebelumnya, selanjutnya akan dilakukan proses pengklasifikasian gambar buah pisang ke dalam 3 kelas, yaitu kelas unripe, overripe, dan ripe. Kemudian, yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan. Proses klasifikasi tingkat kematangan buah pisang yang dilakukan menggunakan GUI dari library Tkinter menggunakan 30 gambar buah pisang yang diambil dari dataset sebelumnya yang terdiri dari 10 gambar buah pisang ripe atau masak, 10 gambar buah pisang overripe atau masak sekali, dan 10 gambar buah pisang unripe atau mentah. Hasil dari proses klasifikasi dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan tabel hasil klasifikasi pada tabel 1, dapat dilihat bahwa pada kelas ripe, semua gambar berhasil diidentifikasi dengan benar. Kemudian pada tingkat kematangan atau kelas overripe dan unripe, dari 10 gambar yang digunakan, terdapat 2 gambar tidak berhasil diidentifikasi pada sesuai dengan kelasnya. Jadi, dari hasil klasifikasi pada 30 gambar buah pisang yang digunakan, terdapat 26 gambar buah pisang yang berhasil diidentifikasi dan 4 gambar buah pisang yang tidak berhasil diidentifikasi. Sekian presentasi project dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.